Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, hari ini saya ingin membahas Injil Matius pasal 19 ayat 6. Saya percaya sebagian daripada kita sudah tahu apa sebetul isi daripada ayat ini. Tentu ayat ini berbicara tentang pernikahan. Beberapa hari yang lalu firman Tuhan ini terus berdengung di telinga saya, bahkan di hati. Dan saya amat yakin bahwa ini adalah merupakan dorongan daripada Allah Roh Kudus untuk saya dapat menyampaikan, melihat kenyataan atau realita hari-hari ini. Angka perceraian, bahkan angka pernikahan juga banyak, tetapi angka perceraian juga begitu banyak. Dan saya berbicara ini dalam iman Kristen. Dan semua orang itu mereka dinikahkan, bahkan mengikuti aturan-aturan di dalam gereja tersebut, yaitu pranikah atau mempersiapkan satu pernikahan itu. Mereka diajari tentang bagaimana membangun sebuah rumah tangga, bagaimana dasarnya dibangun supaya menjadi sebuah keluarga yang bahagia. Tetapi semua itu tidak menjamin, dan pada akhirnya ada begitu banyak angka perceraian. Kalau di dalam konseling yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan kepada jemaat yang mengalami perceraian, termasuk saya juga pernah menikahkan beberapa orang yang juga mengalami perceraian, yaitu perceraian hidup, bukan kematian. Nah, setelah saya pelajari lebih dalam tentang ayat firman Tuhan yang kita akan baca bersama-sama, berbunyi begini: demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kalau berbicara tentang pernikahan, apa yang Yesus ajarkan kepada kita sebagai orang percaya, yang pertama dikatakan mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Yesus sedang berbicara bahwa kalau dalam pernikahan itu bicara hanya satu pola, hanya satu konsep. Konsep apakah itu dan konsep siapa atau pola siapakah itu? Ayat 6b dikatakan apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Pertanyaannya adalah, apakah menjamin bahwa orang yang menikah satu agama Kristen, saya memberi tanda kutip, satu iman, itu beda dengan satu agama. Satu agama bukanlah apa yang Allah kehendaki, seperti firman yang kita telah baca. Agama punya konsep yang berbeda. Orang tua juga punya cara pandang yang berbeda, punya pola yang berbeda di dalam memilih jodoh untuk anak-anaknya. Bahkan diri kita sendiri di dalam konsep memilih pasangan hidup kita bukan sesuai dengan pola Allah. Dan inilah yang menjadi sebuah dasar atau alasan kenapa terjadi perceraian. Saya amat pastikan bahwa orang yang menikah seiman pasti ia membangun pernikahan di atas dasar pola Allah. Dan yang pastinya pernikahannya langgeng sampai maut memisahkan. Itu sebabnya di dalam ayat ini dikatakan pernikahan itu bukan berbicara dua pribadi, tetapi dua pribadi yang dipersatukan dalam satu pola yang Allah telah sediakan, yang Allah telah rancang, yaitu supaya dua orang ini dipersatukan satu kali selama-lamanya, satu kali sampai maut memisahkan. Saya menemukan ada beberapa orang tua di dalam memilih jodoh anaknya. Saya merasa kasihan. Kenapa?
Karena mereka memilih jodoh anaknya berdasarkan kriteria orang tuanya. Misalnya dinikahkan karena teman dari orang tua, yaitu dalam satu bisnis. Atau mereka menjodohkan karena dia kaya, karena katanya dia baik, katanya karena dia berjabatan. Tapi amat disayangkan, bukan berdasarkan yang Allah mau, yang Allah taruh dalam kehidupan anaknya, tetapi berdasarkan kriteria orang tuanya. Sehingga sekalipun dia sudah menikah tapi tidak bahagia. Itu sebabnya kalau ada orang-orang ketika sudah masuk dalam pernikahan tapi melakukan perselingkuhan, sebetulnya itu adalah akibat daripada kriteria-kriteria manusia atau orang tua atau agama atau diri kita sendiri. Sehingga dia tidak menemukan sebuah kebahagiaan, kepuasan, melainkan mengalami tertekan. Bahkan kita juga mungkin memilih, oh saya memilih jodoh. Mungkin dia pintar, mungkin dia suku tertentu, mungkin kulitnya putih. Terkadang saya berpikir banyak orang muda juga memilih jodohnya seperti dia sedang menyusun sebuah skripsi, membuat sebuah penelitian. Jodoh yang sesungguhnya, kalau Allah yang mempertemukan, Allah akan mempersatukan. Kalau Allah yang mempersatukan, Allah mengikat dengan kebenaran kasih-Nya dan langgeng sampai maut memisahkan. Dulu saya punya pengalaman. Saya dulu berpikir kalau saya menikah dengan orang suku Jawa, saya akan menjadi orang yang punya dialeknya lemah lembut seperti orang Jawa. Saya menghindar untuk beberapa suku di Indonesia Timur ini untuk tidak menikah. Misalnya Ambon, Manado, ya Batak, ya bahkan suku-suku yang lain di Indonesia Timur. Saya punya pemahaman atau punya asumsi bahwa kalau saya menikah dengan suku-suku ini, pasti rumah tangga saya akan kacau. Karena dialek nada daripada suku-suku ini tidak ada yang intonasinya lemah lembut seperti orang Jawa. Kemudian saya juga ingin kalau suatu saat saya menikah, saya ingin menikah orang Chinese. Saya punya asumsi kalau saya menikah dengan orang Chinese, pastinya saya punya keturunan yang putih dan matanya cipit. Itu pemahaman, dan semua apa yang selama ini yang saya inginkan dengan cara saya sendiri, semuanya itu gagal. Tapi satu waktu Tuhan mempertemukan saya dengan orang yang sebetulnya saya anti sukunya. Tapi ketika saya pelajari, ternyata orang-orang Indonesia Timur, kita sering kenal dialek bahasanya seolah-olah kasar, tapi hatinya baik. Saya begitu pertama kali masuk untuk meminang istri saya melihat mertua saya sudah menghidangkan makanan. Saya tidak membawa apa-apa, hanya beberapa keping roti tawar atau satu plastik kecil untuk saya bawa. Karena pada waktu itu saya tidak punya uang apa-apa. Dan saya katakan kepada calon istri saya bahwa kalau nanti ditanya orang tua kamu, jangan sampaikan bahwa saya akan bayar mas kawinnya. Kenapa? Karena saya nggak punya uang. Saya hanya bisa membiayai acara di pelaminan sampai selesai. Dan itu juga memang dengan doa, dengan perjuangan yang luar biasa. Saya ingat sekali waktu itu doa saya di atas kapal Sinabung. Doa saya begini. Karena semua yang saya harapkan itu semua gagal dan tidak tercapai. Doa saya di atas kapal, Tuhan, saya capek untuk pacaran karena waktu saya habis, dan yang pastinya ada dosa. Dan saya minta Tuhan, kalau bisa saya pingin menemukan istri, bukan lagi pacar. Itu yang saya minta di dalam doa. Satu saat saya bekerja di sebuah depot dan
Singkat cerita, salah satu teman daripada istri saya memperkenalkan hari ini menjadi istri saya. Dan akhirnya kami tidak lama dan kami juga tidak pacaran begitu lamanya, beberapa bulan saja. Dan akhirnya kami melangsungkan pernikahan. Hari ini Tuhan anugerahkan 2 orang anak, 1 pasang, putra dan putri. Dan kami sangat bahagia. Kami sangat bahagia dan kami merasakan ini adalah sebuah anugerah yang terindah. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mengapa perceraian begitu banyak terjadi di dalam kehidupan orang Kristen? Karena kata sebalik daripada ayat ini, kalau manusia yang mempersatukan, orang tua kita, agama kita, ketua adat kita, atau diri kita, itu adalah cara-cara manusia. Dan cara manusia mempersatukan itu tidak akan langgeng, rumah tangga akan hancur. Tapi kalau Allah yang mempertemukan, Allah yang mempersatukan, percayalah, apapun yang kita akan hadapi, apapun yang kita akan jalani, yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga, saya percaya itu adalah merupakan bumbu-bumbu dalam kehidupan rumah tangga yang akan membuat kita semakin jatuh cinta dengan pasangan kita masing-masing. Dan percayalah, akhir daripada pernikahan ini akan berlabuh pada satu titik dan satu tujuan, yaitu pernikahan yang langgeng sampai pada maut yang memisahkan. Saya berdoa, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, orang-orang muda hari ini, engkau mungkin sedang dalam pergumulan untuk menentukan pasanganmu. Berdoalah kepada Tuhan, mintalah petunjuk kepada Tuhan, mintalah hikmat kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan yang menyingkapkan siapa jodohmu yang sesungguh. Jangan pernah memilih menurut pandangan dan polamu. Biarkan doamu naik kepada Tuhan, dan Tuhan akan membukakan rahasia-rahasianya. Tuhan akan membuka petunjuk-petunjuk, dan engkau akan memperoleh hikmat daripada Tuhan, petunjuk daripada Tuhan. Dan Tuhan akan menaruh cinta kepada dirimu, kepada pasanganmu, dan kalian akan menjadi orang yang saling jatuh cinta. Kalian akan menjadi orang yang saling suka. Kalian akan menjadi pribadi-pribadi yang mulai mengalami pertumbuhan cinta yang sejati. Dan sampai pada kairos Tuhan, Tuhan akan mempersatukan kalian berdua. Dan kalian berdua akan menjadi rumah tangga yang langgeng, yang sejati. Mungkin hari ini ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Bagaimana dengan kami yang dijodohkan dengan orang tua? Bagaimana dengan kami menikah dulu karena jabatan, karena kaya, tapi hari ini rumah tangga kami sudah ada dalam ambang pintu perceraian. Apa yang harus kami lakukan? Yang pertama adalah kalian harus mengakui bahwa itu adalah dosa dan harus bertobat dan menyadari benar bahwa apa yang kalian lakukan itu adalah salah di mata Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan. Tuhan memulihkan, dan saya percaya Tuhan akan menemukan sebuah cinta yang sejati, yang murni dalam setiap pribadi kalian berdua, sehingga kalian berdua akan menerima satu dengan yang lain. Kalian berdua mulai membangun yang namanya cinta sejati dalam setiap pribadi. Dan saya percaya anak-anakmu akan melihat cinta sejati tumbuh di dalam setiap pribadi kalian berdua. Dan kalian berdua akan menjadi berkat bagi orang lain. Rumah tanggamu akan menjadi saksi kepada setiap orang, menjadi berkat bagi setiap orang. Sehingga lewat rumah tangga yang Bapak Ibu bangun hari ini, yang Bapak Ibu telah dipersatukan menjadi satu keluarga, saya percaya kalian akan menjadi orang-orang yang bisa menggarami rumah tangga yang di luar daripada Kristus. Mereka akan melihat di mana Kristus ada dalam kehidupan rumah tangga kalian. Kristus menggenggam, Kristus yang mempersatukan, Kristus yang mengikat kalian berdua, mengikat setiap keluarga-keluarga dengan kasih-Nya, sampai orang-orang dunia melihat di mana kelanggengan terjadi dalam setiap rumah tangga. Saya berdoa rumah tanggamu
dibangun di atas dasar seperti firman Tuhan malam ini, saya percaya kalian pasti banyak memenangkan jiwa-jiwa lewat konsep rumah tangga yang Tuhan telah ajarkan, yang harus perlu kita bangun dalam setiap keluarga kita masing-masing.